Halo Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu cerita yang saya paling suka yang pernah saya dengar ada cerita tentang tempat pelelang. Lalu di daerah barat, kalau ada orang dengan banyak barang, mungkin mereka meninggalkan dunia, mungkin tidak ada yang ambil barang, atau mungkin barang-barang bagus sekali, harga tinggi sekali. Mereka akan menjual barang-barang satu persatu di tempat pelelang. Lalu di tempat itu ada banyak penghadir, mungkin mereka bawa barang itu ke depan dan mereka ada penjelasan. Kalau ada penjelasan, ini mereknya atau ini orang yang pelukis ini dari sini, dan misalnya ada lukisan, lalu mereka akan bawa lukisan itu ke depan orang. Mereka akan melihat dan mereka akan mulai kasih harga, kasih tawaran, dan mungkin harga mulai 1 juta. Ada yang bilang, saya ambil 1 juta, 1,5, 1,5, 2 juta, 2 juta. Sampai ada harga yang paling tinggi dan orang itu yang setuju mereka membeli barang itu. Terus ada barang yang dibawa ke depan orang, dibawa keluar itu sebuah viola. Lalu viola ini kelihatan tua, kelihatan rusak, nggak begitu indah, mereknya nggak begitu bagus. Lalu orang yang di depan, dia mulai harga yang murah, 100.000. Nggak ada yang berani yang mau ambil 100.000, 50.000. Nggak ada yang berani yang mau ambil 50.000, 40.000. Nggak ada yang berani yang mengambil 40.000. Lalu nggak ada yang mau beli viola ini sama sekali. Nah, saat itu ada orang dari belakang, seorang bapak sedikit tua, dia berdiri dan dia maju ke depan. Dia nggak ngomong, tapi dia langsung mendekati viola itu, dia mengambil viola itu, dia mendengar tiang-tiang itu, dia membetulkan supaya suara pas, dan dia ambil viola itu dan dia mulai bermain. Nah, waktu dia bermain, musik, suara itu yang keluar indah sekali, luar biasa bagus. Karena dia sudah orang ahli, dia sudah menguasai main viola. Dan waktu penghadir sudah mendengar suara dan musik dan semuanya keluar viola itu, langsung orang kasih harga 500.000. Ada yang lain 1 juta, ada yang lain 1,5 juta. Nah, itu jual harga murah, padahal 10 menit sebelumnya nggak ada yang berani mengambil 40.000. Apa perbedaan? Perbedaan cuma orang yang pegang viola itu. Viola sendiri nggak ada perubahan, itu viola yang tetap sama. Tapi yang perbedaan orang yang sudah menguasai, orang ahli, dia mengambil dan dia bermain viola itu. Nah, nama Allah yang akan kita pelajari pada hari ini ada rasa orang ahli. Ada rasa kalau you mendengar orang ahli bermain viola itu, seperti ada perasaan kagum, seperti wow, orang itu bagus sekali. Nah, nama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Adonai. Adonai itu berarti Allah atau Tuhan. Dia adalah Tuhan kita, dia layak dipuji, dia layak diikuti. Kalau sudah tahu beberapa nama Allah, pasti familiar atau tahu nama Yahweh. Nah, Yahweh dan Adonai hampir sama. Ada maksud yang sama, biasanya diterjemahkan yang sama. Yang perbedaan di Perjanjian Lama, nama Yahweh biasanya digunakan untuk orang Israel. Nama Adonai digunakan untuk orang di luar Israel yang bukan orang Israel. Dan kita melihat nama ini muncul kali pertama di Kejadian 15 ayat kedua. Nah, saat ini Allah sudah memanggil Abram. Dia membuat beberapa janji dengan Abram, dan dia berjanji bahwa Abram akan menjadi sebuah berkat untuk seluruh dunia. Nah, saat ini Abram agak bingung, lalu dia menggunakan nama Adonai waktu dia memanggil Allah. Saya akan membaca dari Kejadian 15 ayat kedua yang berbunyi, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah,
Nah, itu yang terjemahan, Ya Adonai Jehovah, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu saat ini, walaupun ada janji Abraham akan menjadi berkat kepada seluruh dunia, banyak keturunan, dia belum punya anak sama sekali. Dan dia memanggil nama Allah supaya dia dapat penjelasan bagaimana bisa. Nah, dia memanggil Adonai. Adonai Jehovah, bagaimana bisa? Nah, mungkin dia menggunakan nama Adonai karena berkat yang akan mengalir melalui Abraham untuk seluruh dunia yang di luar Israel juga. Tetapi dia juga menggunakan nama Adonai karena dia mau menghormati Allah. Dia mau mengagungkan, menaikkan nama Allah. Karena dia layak dipuji. Karena dia adalah Allah yang layak. Lalu ada rasa di belakang nama. Bukan Allah saja. Tapi seperti Allah. Bagaimana bisa? Dan dia sangat menghormati Allah dia dengan nama itu. Nah, pertanyaan bagi kita, kalau kita sungguh-sungguh menghormati Allah sebagai Adonai, sebagai Allah yang layak dipuji, yang layak diikuti, yang layak disembah. Kalau kita ada perasaan terhadap Allah seperti, waduh, Allah luar biasa. Perasaan sama yang waktu orang-orang di tempat pelelang itu mendengar musik dari biola itu, wow, luar biasa viola itu, luar biasa orang itu. Nah, perasaan itu, kalau nama Adonai dipakai, itu dipakai dengan perasaan kagum itu. Lalu, saya pernah mengalami hal yang agak lucu seperti ini. Waktu dihormati, waktu ada perasaan kagum, waktu ada wow. Tapi lucu karena kami ada kelompok ke Meksiko. Nah, kami ke kota-kota kecil, ke desa-desa untuk menolong dan melayani orang-orang di Meksiko itu. Nah, satu bagian dalam kelompok, kalau udah malam, kami ada tim basket. Dan kami akan main basket dengan tim lokal atau mungkin kami ke kebun aja, ke lapangan basket dan main dengan siapa saja yang datang. Dan mudah-mudahan kalau mereka melihat teman-teman lokal atau tim lokal main melawan tim dari Amerika, mungkin banyak orang mau melihat dan menonton. Habis pertandingan, habis main, kami bersempat untuk bercerita dan berbicara dengan orang-orang yang menonton. Lalu setiap malam kami main basket. Nah, satu tempat itu di kota sangat kecil, tapi mereka ada tempat untuk main basket. Kami main. Nah, itu pertandingan baru mulai. Dan kami ambil bola dan saya berdiri agak di luar sedikit garis 3-point, kalau tahu daerah itu, tempat itu di lapangan. Dan ada orang kasih bola. Nah, waktu dia kasih bola sama saya, semua orang lokal dari tim lain itu, mereka stop, nggak bergerak. Tapi juga mereka mundur sedikit juga. Saya bingung sekali, tapi saat itu saya nggak coba mengerti mengapa mereka stop, mengapa mereka mundur, dan sebagainya. Saya cuma lihat, tempat kosong yang luar biasa kosong. Saya bisa langsung ke basket, dan saya bisa masuk bola, catat poin, dan terus lalu saya lari, pakai layup dan masuk bola, cetak poin, udah. Dan kami lari, main defense, dan mulai main. Itu saja. Tapi habis pertandingan itu, saya tanya kepada orang, kenapa waktu baru dapat bola, waktu baru main, semuanya seperti membuka, seperti buat tempat besar sekali bagi saya langsung ke basket. Waduh, karena kami mau melihat apa? Nah, mereka menyebut nama Scottie Pippen itu. Kalau tahu Scottie Pippen, dia pemain udah tua, udah pensiun, tapi dulu dia main dengan Michael Jordan di Chicago Bulls. Kami mau melihat Scottie Pippen main bola. Saya bingung.
nggak ada Scottie Pippen di sini. Ya, tapi you main seperti Scottie Pippen. Nah, saya nggak main seperti Scottie Pippen. Saya oke aja kalau main bola, tapi saya nggak bagus sekali main bola. Dan kami nggak mau miss sesuatu. Kami mau melihat supaya belajar. Kenapa? Ya karena you orang Amerika dan semua orang tahu, waduh kualitas main basket di Amerika tinggi sekali. Dan you datang ke sini dan kami nggak begitu bagus main bola, kami mau melihat, kami nggak mau miss sesuatu. Lalu itu sebabnya kami mundur supaya fokus dan you masuk bola itu, wah, bagus sekali. Wah, it was not, bola yang terlalu sulit, terlalu bagus, enggak. Tapi mereka sudah menghormati kualitas, mengagungkan, menaikkan kualitas main basket di Amerika tinggi sekali. Lalu kalau ada orang Amerika, siapapun dari Amerika yang cukup aja main basket, bagi mereka udah jauh lebih bagus daripada kebiasaan mereka. Lalu karena ada orang Amerika yang pegang bola, mereka mau melihat karena aduh, orang ini pasti hebat, orang ini pasti bagus. Aduh, kami mau menghargai pemain basket dari Amerika. Nah, walaupun saya nggak terlalu bagus main bola, perasaan yang mereka tunjukkan, perasaan sama yang harus kita tunjukkan kalau kita berpikir tentang Allah yang Adonai, Allah yang Tuhan, Allah kita yang layak dipuji, yang harus dihormati, yang harus diagungkan. Dia yang kita harus ada perasaan kagum. Waduh, Allah luar biasa. Saya membaca satu ayat lagi. Nah, saat ini Abraham kasih masukan kepada orang-orang Israel bagaimana mereka harus taat kepada Allah. Bagaimana mereka harus mengikuti Allah dengan setia. Dan dia menggunakan beberapa nama di dalam ayat ini. Lalu penjelasan untuk ayat ini, dia menggunakan Yehova, Elohim, Adonai, dan El. El itu singkatan untuk Elohim. Dan dia cuma menjelaskan, Allahmu adalah Yehova, adalah Elohim, adalah Adonai, adalah El. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Dan dia setia kepada kita. Lalu dalam ayat itu seperti Abraham tidak tahu menggunakan nama mana untuk Allah karena dia luar biasa. Dia Yehova, dia Elohim, dia Adonai, dia El, dia Tuhan kita, dia Allah kita, dia layak dipuji. Dia luar biasa, kita harus menghormati dia. Jangan lupa siapakah Allah kita. Dia yang layak. Kalau kita berpikir tentang Allah yang Maha Kuasa, kita harus ada perasaan kagum. Kita harus ada perasaan, Allah saya luar biasa. Kalau nama Adonai digunakan supaya kita tidak lupa betapa besar dan luar biasa bagus Allah kita. Saya mau menutup dengan satu perikop dari Mazmur 97 ayat 1 sampai ke 6 yang berbunyi, Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pula bersukacita. Awan dan kelaman akan sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya mengerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaan. Dan kita harus ambil waktu untuk melihat kemuliaan Allah, kemuliaan Adonai, supaya kita selalu akan menghormati Dia yang layak dihormati. Amin.